Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Inaya dari kelas M241 dengan NIM 24040407500003. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas yang diberikan di LMS, yaitu dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, adapun pertanyaannya yaitu satu, bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia? Yaitu A. Pancasila sebagai orientasi nilai. Dengan nilai-nilai leluhur memberikan arah moral dan etika dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan seharusnya tidak hanya mengajar kemajuan materi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Bagian B, menghindari penyalahgunaan ilmu. Tekanan bagi Pancasila dapat menjadi filter agar ilmu pengetahuan dan teknologi tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan bangsa dan negara seperti kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, atau konflik. Bagian C yaitu mendorong inovasi berpihak pada kepentingan nasional. Ilustrasikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat mendorong para ilmuwan dan peneliti untuk menghasilkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan bangsa Indonesia seperti bidang pertanian, kesehatan, energi, dan pendidikan. Pertanyaan kedua yaitu dalam konteks perkembangan teknologi dan inovasi, bagaimana nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dari Pancasila dapat diterapkan agar iptek berpihak pada kesejahteraan rakyat? Yaitu bagian A, prioritas pada kebutuhan masyarakat luas. Perkembangan teknologi dan inovasi harus diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Bagian B, akses yang merata. Tekanan penting bagi memastikan bahwa manfaat teknologi dan inovasi dapat diakses secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk dengan masyarakat daerah terpencil dan kelompok migran. Bagian C yaitu memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Nilai kemanusiaan mendorong para perkembangan teknologi untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari inovasi mereka, menghindari penciptaan teknologi yang rusak atau menimbulkan ketidakadilan baru. Contoh yang dapat diberikan yaitu seperti perkembangan teknologi pertanian yang berkelanjutan dan membantu petani kecil meningkatkan produktivitas, atau pendidikan daring yang terjangkau siswa di seluruh Indonesia, atau inovasi di bidang kesehatan yang membuat layanan lebih terjangkau. Pertanyaan ketiga yaitu apa peran ilmu pengetahuan dalam mewujudkan tujuan Pancasila seperti persatuan nasional, keadilan, dan kesejahteraan sosial? A yaitu pemahaman dan toleransi. Ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial dan humoris, dapat membantu memperkuat persatuan nasional dengan meningkatkan pemahaman tentang keberagamaan, budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia. Bagian B yaitu mendorong kebijakan yang berbasis data. Tekanan yang bagaimana? Data ilmiah dapat menjadi landasan yang lebih kuat bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang adil dan efektif untuk mencapai kesejahteraan sosial, seperti program pengetesan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemerataan pembangunan. Bagian C yaitu solusi inovatif untuk masalah sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk menciptakan solusi inovatif terhadap berbagai masalah sosial, seperti kemacetan, polusi, pengangguran, dan ketimpangan akses terhadap layanan publik.
Contoh yang dapat diberikan seperti penelitian tentang integrasi sosial yang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat persatuan dan perkembangan sistem informasi geografis. Untuk perancangan pembangunan yang lebih adil dan merata atau teknologi tepat guna untuk meningkatkan pendapat masyarakat di pedesaan. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan keempat, bagaimana kita dapat menyeimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam Pancasila. Pertama, bagian A, integrasi pendidikan dalam nilai kurikulum. Mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang sehingga generasi muda memiliki pemahaman yang kuat tentang etika, moral, dan mendasari pembangunan ilmu pengetahuan. Bagian B, diskusi dan refleksi. Forum diskusi dan refleksi di kalangan ilmuwan dan masyarakat untuk membahas mengimplementasikan moral dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru. Bagian D yaitu bagian C yaitu pengawasan dan religius yang berbasis nilai. Pemerintah dan lembaga terkait perlu menjadi mekanisme pengawasan dan religius yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila untuk mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh yang dapat diberikan yaitu seperti adanya mata kuliah profesi di perguruan tinggi, pembentukan komite etika penelitian atau religius pemerintah terkait penggunaan teknologi dan memperhatikan dampak sosial yang ada di lingkungan. Jadi kesimpulannya yaitu dengan memahami peran Pancasila dalam perkembangan iptek, kita dapat menciptakan kemajuan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu pentingnya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan iptek dan memastikan bahwa iptek yang digunakan untuk kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.